Bapak Ibu dosen, kasus dan teman-teman. Di sini kami mendapatkan materi terkait dengan kerusakan lingkungan hidup. Nah, latar belakangnya di sini kerusakan lingkungan hidup menyebabkan perubahan bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Faktor penyebab terdiri dari faktor alam dan juga faktor manusia, sehingga berdampak bagi keberlangsungan semua makhluk ciptaan. Di antaranya hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kesehatan makhluk hidup, dan kehidupan sosial serta ekonomi. Yang ketiga, upaya mengatasi kerusakan lingkungan, pemerintah, gereja bersama masyarakat perlu meregulasi kembali hutan-hutan yang mundur, penerapan sanksi yang tegas, edukasi, dan melakukan tindakan menjaga lingkungan. Nah, makna lingkungan dalam perjanjian lama, di sini kami mengangkat tokohnya Nuh. Tindakan Nuh dalam mengatasi krisis ekologi pada zamannya yang terjadi di pegunungan Ararat adalah dengan menyelamatkan segala jenis makhluk hidup. Nuh kemudian mengikuti perintah Tuhan untuk menjaga makhluk hidup lainnya dan dimasukkan ke dalam bahtera, sehingga Nuh menyadari bahwa tindakan kekerasan manusia terhadap alam dan sesamanya membuat Allah menjadi murka karena dosa-dosa mereka. Nuh menerima keilhaman Allah melalui cara menaati Allah dengan membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan dan mempertahankan seluruh ciptaan. Esensi Injil dari tindakan Nuh adalah menjaga dan menghormati keberlangsungan setiap makhluk hidup, melayani Allah dengan menjaga dan menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Makna lingkungan di masa kini, gereja bersama masyarakat berupaya untuk menjadi pelaku penata layanan lingkungan hidup dengan melakukan preservasi alam sebagai bentuk menjalani tanggung jawab dengan baik, sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak terus-menerus terjadi. Gereja bersama masyarakat menyatu kembali penghayatan iman tentang keberadaan Allah sebagai pencipta alam, sehingga penting untuk menghormati alam seperti menghormati Allah yang adalah pencipta segala sesuatu. Model teologi kontekstual yang kami pakai di sini sebenarnya ada dua, yaitu model transendental dan praksis. Tapi di sini kami menjelaskan model praksis. Model praksis dapat menjadi sebuah cara berteologi kontekstual karena mencakup aksi dan perefleksian secara terus-menerus terkait dengan realita konteks yang terjadi. Salah satunya adalah krisis lingkungan. Hubungannya yaitu manusia melakukan suatu tindakan perusakan, kemudian dari tindakan itu adanya refleksi dan adanya pembaharuan. Di sini kami menggunakan pemikirannya Pendeta Ebenezer Kembali Timo. Beliau mengatakan bahwa manusia menjadi penata lingkungan, bukan menjadi penakluk lingkungan. Dalam hal ini, manusia seharusnya melihat lingkungan sebagai saudaranya, sehingga manusia tidak boleh memperlakukan lingkungan sebagai objek. Ciptaan menjadi aktualisasi cipta Allah, sehingga perlu adanya tindakan kesopanan terhadap alam, karena menjaga alam merupakan sebuah ibadah kepada Allah. Penghormatan bagi alam harus dijaga karena alam sebagai representasi kemuliaan Allah. Di sini kami menggunakan teologi lingkungan hidup. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang dapat dikaitkan dengan iman kepada Allah. Ekoteologi dimulai dari premis mengenai hubungan antara paradigma religius dan atau spiritual manusia dengan kerusakan alam. Permasalahan yang ada hingga saat ini memperlihatkan alam telah kehilangan harga dirinya, di mana ekosistem diperdaya untuk mendatangkan profit pribadi. Alam menjadi cacat karena kehilangan pengelolaan yang baik, dan melalui ekoteologi dapat menjadi sebuah cara berteologi yang kontekstual untuk menata layani kehidupan alam dengan hilangnya dan menempatkan penghayatan iman manusia dalam cinta Allah dan menjaga lingkungan manusia. Refleksi teologisnya, lingkungan hidup menjadi bagian yang penting dari kehidupan kita manusia, karena melalui lingkungan, keberlangsungan hidup semua makhluk ciptaan bisa berjalan dengan baik. Seperti manusia, lingkungan hidup memiliki nilai dan berharga. Melalui teologi lingkungan hidup, maka kita dapat merefleksikan bahwa lingkungan adalah bagian dari diri manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Allah telah menciptakan semua baik adanya, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan kita sebagai bentuk penghormatan dan ibadah kepada Allah. Sekian dari presentasi kami dan akan masuk dalam karya kami.
Andre pun datang dengan wajah murung. Kita bukannya apa ya? Tikanya lagi marah ya, lihat aja mukanya. Hey Andre, how are you? Apa kabar? Are you okay? Ini loh guys, tadi pagi aku kan bangun kesiangan. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Aku nggak sempat sarapan. Ayahku tuh marah-marah. Padahal cuma sarapan loh. Sarapan juga bisa di luar kan? Kesel banget aku. Sudahlah, pasti karena kamu sayang sama aku. Kamu udah makan belum? Belum nih, ada orang guys, lapar ya aku. Pasti saya udah capek mau makan ya. Bro, minggu kemarin itu gereja nggak? Wah, minggu kemarin gua nggak ibadah di gereja sih bro. Kami ada liburan. Kenapa emang nih bro? Nah begini, jadi kemarin itu gue dengar khotbah kalau kita ini punya kuasa atas alam ciptaan ini dan kita artinya punya kuasa juga atas lingkungan sekitar kita. Ya, jadi gue pikir karena kita punya kuasa, jadi ya kita bebas dong untuk ngelakuin apa aja atas lingkungan sekitar kita ini. Berarti kalau kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara sembarangan, nggak masalah dong. Nah, 100 buat lo. Gak masalah dong, karena kita udah dikasih kuasa jadi ya bebas. Oh iya, benar juga ya. Amjad dan Android membuang sampah sungai sembarangan mereka dengan sembarangan. Mereka juga memetik bunga yang ditanam dan dibuang serta mengotori lingkungan. Melihat tindakan mereka, Kapita, Daviana, dan Andre pun menghampiri mereka. Apa yang lo pada lakukan di sini? Nah, lu pada nggak lihat? Kalian mau buang sampah sembarangan? Iya. Kalian mau ngotori lingkungan? Iya. Suka-suka kita dong. Suka-suka kita dong, kita kan udah dikasih kuasa atas alam ini. Jadi mau kita buang sampah sembarangan kek, mau kita tebang pohon secara sembarangan kek, itu kan haknya kita, tangan-tangan kita. Ya nggak? Iya nih benar. Lagian, kenapa sih jadi kalian yang repot? Ya mana bisa gitu dong bro, lu pikir yang hidup ini cuma lu pada doang. Lu pada gak pakai otak lo bro. Jangan buang sampah sembarangan, lu rusak lingkungan namanya gini. Apa kalian gak senang? Situasi semakin memanas hingga Kapita dan Daviana pun berlari ke arah orang-orang yang ada di sekitar untuk meminta bantuan. Maaf Pak, boleh tolong kami nggak? Tolong kami mau diputus sama anak-anak sekarang Pak. Tolong kami Pak. Ya Pak Bu, tolong kami ada Pak di sana. Bapak dan ibu itu pun mengikuti mereka. Ternyata bapak dan ibu ini adalah seorang pendeta dari gereja mereka. Hei, Andre, Andian, apa yang kalian lakukan? Ini Pak, tadi saya menegur mereka Pak karena mereka buang sampah sembarangan. Mereka merusak lingkungan Pak, tapi mereka justru paling balas pada saya Pak. Loh, gak boleh gitu dong. Ini kan lingkungan kita. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat. Loh Pak, ini kan kita sebenarnya sudah diberi kuasa kebebasan atas apa yang sudah ada di lingkungan ini. Ya jadi tidak masalah dong Pak. Kita bebas dong mau ngapain aja terhadap lingkungan. Walah, berpuasa itu bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja, termasuk kita mengotori atau merusak alam. Tetapi berpuasa itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita merawat, memelihara dan menghargai alam ini. Ingat khotbah minggu kemarin, di mana kita ini sebagai penata layanan lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik. Jangan kita merusak lingkungan yang ada. Lingkungan itu sebagai saudara kita. Jadi kita harus menata lingkungan yang ada, bukan kita merusak lingkungan yang ada. Pak, Bu, kita nih nggak melakukan kekerasan kok. Kita nih cuma buang sampah sembarangan. Kita nih cuma metik bunga sembarangan aja. Dan itu menurut saya nggak bagian dari kekerasan lingkungan kok. Saya juga nggak memukul alam kok. Bukan gitu dong. Kekerasan bukan berarti memukul doang. Kamu
Membuang sampah sembarangan, memetik bunga itu juga termasuk dalam kekerasan terhadap lingkungan. Jangan sok pintar kalian. Anggiat dan Andong pun terdiam. Inilah contoh karya kami menjaga lingkungan. Kita akan dengarkan pembacaan puisi dari salah satu anggota kelompok kami. Jeritan saudaraku. Pagi menyapa dengan tersenyum, memberikan suasana hati yang tenang. Lingkunganku tempat aku berdiam, betapa indahnya pesonamu. Langitmu yang cerah dan biru memanjakan setiap mata yang melihat. Gunungmu yang berhamparan pepohonan memberikan kenyamanan bagi kami. Udaramu menyegarkan setiap insan di bawah langit. Namun, kini semua telah berubah. Langitmu yang cerah tidak sebiru dulu. Udaramu yang menyegarkan tidak sesejuk dulu. Lembayan dedaunan yang jatuh mengucapkan salam perpisahan. Engkau bertabung untuk setiap pohon yang ditebang, untuk setiap sampah yang berterbangan, dan untuk setiap udara yang mengotori tubuhmu. Lingkunganku, ceritamu membuat hati menjadi pilu. Engkau tergores, bahkan terluka, engkau menangis tapi tak didengar. Engkau memberontak tapi tak dipedulikan. Bencana datang silih berganti, menunjukkan kekecewaanmu terhadap saudaramu manusia. Siapa penyebabnya? Siapa? Tangan-tangan manusia merusak semua karya kasih Allah. Wahai gereja, bukalah matamu, sendirikanlah telingamu. Lihatlah lingkungan yang terluka, lihatlah lingkungan yang menangis. Gereja bersama masyarakat, renungkanlah, renungkanlah. Kesakitan ini menandakan semuanya tidak baik-baik saja. Tunjukkan tindakanmu sebagai penata, bukan penakluk. Bersihkanlah setiap kesedihan yang ada. Hapuslah air mata yang bercucuran. Eratkanlah tali persaudaraan ini. Selamatkanlah lingkunganku, lingkungan tercintaku. Akhirnya Anggiat dan Andong memungut sampah-sampah yang mereka buang dan meminta maaf kepada teman-temannya. Pak, Bu, kami mau minta maaf ya atas kesalahan kami. Saya pikir ketika kita berpuasa atas alam ini, saya berpikir bahwa kita bisa semena-mena terhadap lingkungan sekitar kita dan alam ciptaan Tuhan ini. Iya Bapak, Ibu dan juga teman-teman, kami mohon maaf atas perbuatan kami tadi yang benar-benar merusak lingkungan. Kami sadar bahwa manusia memang telah diberi kuasa untuk mengelola alam serta lingkungan di dalamnya, tetapi kami juga harus melihat bahwa penting untuk menjaga lingkungan dan merawat lingkungan itu seperti kita menjaga diri kita sendiri. Kemudian kami juga harus menjadi bagian dari penata layanan lingkungan supaya kami paham bagaimana cara menjaga dan merawat lingkungan itu dengan baik. Terima kasih untuk arahan dan pengetahuan dari Bapak Ibu Pendeta dan teman-teman tentang bagaimana arti mengelola dan berkuasa atas alam dan lingkungan ini. Mereka semua kemudian saling bersalaman. Kemudian datanglah pemuda yang mendekatkan hasil karya dari sampah-sampah yang ada.
dimanfaatkan menjadi karya yang bagus dan bermanfaat bagi kita. Seperti ada celengan